dan masuk ke usus besar, dan terakhir keluar melalui anus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan masing-masing organ pencernaan manusia. Pertama, mulut. Mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi oleh air liur dan mekanik oleh gigi. Rongga mulut mengandung kelenjar saliva, air liur. Kelenjar liur mengeluarkan enzim lisozim, betain, bromelain, dan amilase. Enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Enzim lisozim memiliki sifat antibakteri yang dapat memberikan perlindungan terhadap bakteri. Enzim betain berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan sel sebagai osmolit. Bromelain memiliki sifat anti radang. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil, yang kemudian akan dibasahi oleh air liur, sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan ke dalam kerongkongan sebelum masuk ke lambung. Lidah. Lidah adalah salah satu organ pengecap. Ujung lidah mengecap rasa manis, kemudian berikutnya ke dalam mengecap rasa asam, ke dalam lagi mengecap rasa asin, dan yang paling dalam mengecap rasa pahit. Kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat faring atau tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang menutup tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Pada saat makanan dari mulut masuk ke kerongkongan, akan mengalami gerakan peristaltik, meremas, yaitu gerakan relaksasi dan kontraksi otot kerongkongan sehingga makanan dapat bergerak masuk ke lambung seperti terlihat pada gambar di atas. Lambung sebagai tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap, sebagai tempat menyimpan dan mengolah makanan, untuk memusnahkan bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang terdapat pada makanan. pH asam lambung yang bersifat sangat asam, adanya HCl, mampu membunuh bakteri yang ada. Beberapa enzim yang ada di lambung. Yang pertama pepsin, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi abumosa atau pepton. Lipase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Renin, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah protein dari susu menjadi laktosa. Gastrin, yaitu enzim yang berfungsi sebagai hormon yang meningkatkan produksi kelenjar lambung untuk mengeluarkan getahnya. Musin, yaitu enzim yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, 2 usus kosong, jejunum, 3 usus penyerapan, ileum. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong, jejunum, dengan panjang antara 25 sampai 38 cm. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus. Usus halus yang kedua, usus kosong atau jejunum. Usus kosong adalah bagian kedua dari usus halus yang berada di antara usus 12 jari duodenum dan usus penyerapan ileum. Panjang usus kosong pada manusia dewasa sekitar 1-2 meter.
usus halus melakukan hampir 90% proses penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna. Di bagian jejunum, makanan akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Usus penyerapan ileum. Usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, usus penyerapan memiliki panjang sekitar 2-4, kemudian dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7-8 atau netral atau sedikit basa dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Di dalam usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut jonjot-jonjot usus atau villi. Villi berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat diserap sempurna. Pankreas. Pankreas merupakan kelenjar yang memiliki panjang sekitar 12-15 cm dan lebar sekitar 4 cm. Letak pankreas berada di perut bagian atas yang memanjang ke arah kiri di belakang lambung di bagian belakang perut. Bagian kepalanya tampak menempel pada duodenum atau usus 12 jari. Bagian ekor atau badan pankreas yang terletak di bagian kiri perut di samping limpa. Fungsi pankreas: 1. Sebagai penghasil enzim seperti tripsin, amilase, dan lipase dalam membantu proses pencernaan yang akan dikeluarkan pada usus 12 jari. Menjaga keseimbangan kadar gula dalam tubuh. Menjaga keseimbangan lemak dalam tubuh. Empedu membantu kerja fungsi enzim pencernaan dengan menetralkan asam lambung. Enzim pencernaan yang berperan di usus halus dapat bekerja optimal dalam kondisi basah, sedangkan zat makanan yang masuk ke usus memiliki sifat asam. Empedu berperan sebagai pengencer lemak. Lemak dan air sulit untuk dicampurkan. Campuran lemak dan air dapat stabil dengan bantuan agen pengemulsi yaitu empedu. Empedu sebagai bakterisida. Mengapa Anda tidak sakit setiap kali makan? Disinilah peran sistem imun tubuh berperan. Fungsi empedu menciptakan kondisi basah yang dapat mematikan atau menghambat mikroba yang masuk dalam tubuh. 7. Usus besar. 1. Berfungsi menyerap air. Fungsi usus besar terjadi proses penyerapan air dan juga penyiapan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. 2. Menyerap vitamin. Usus besar memiliki beberapa bakteri yang berfungsi efektif dalam membantu proses pencernaan. Bakteri yang terdapat pada usus besar berperan penting dalam penghasil vitamin K pada tubuh. Salah satu efek dari bekerjanya bakteri dalam usus besar ialah buang angin. Menyerap zat empedu. Fungsi usus besar lainnya dapat menyerap kembali sisa empedu yang tersisa dalam proses pencernaan. 4. Melindungi sistem pencernaan. Di dalam usus besar terdapat bakteri baik yang berperan penting dalam membantu melawan patogen yang seringkali menimbulkan berbagai macam masalah pencernaan. Tak hanya itu, lapisan mukosa yang terdapat pada usus besar juga dapat membantu mencegah penyerapan bakteri yang tidak baik pada usus. Rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar yang panjangnya 12 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses atau kotoran sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi rektum juga memberi perasaan ingin buang air besar atau defekasi. Anus. 1. Untuk melakukan proses defekasi. Defekasi ini adalah sebuah proses membuang kotoran sisa pencernaan di dalam bentuk feses. Defekasi tersebut terjadi dikarenakan oleh reaksi otot sphincter
pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Kedua, mengatur keluarnya feses. Di saat proses buang air besar atau BAB, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai apa yang kita inginkan. 3. Menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB ini juga bisa ditahan di saat belum sempat pergi ke toilet. Hal tersebut disebabkan terdapat kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otak di saat kita ingin menahannya. Penyakit yang menyerang organ pencernaan. Yang pertama, MA atau tukak lambung, yaitu luka yang terdapat pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan lambung. Penyebab tukak lambung yang paling umum diantaranya infeksi bakteri Helicobacter pylori dan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dalam jangka panjang. 2. Kanker lambung atau usus, yaitu kanker yang terjadi setelah sel-sel kanker terbentuk di lapisan lambung atau usus. Diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi disebabkan penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Konstipasi atau sembelit. Sembelit merupakan gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita mengeluarkan fasis yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti misalkan buah dan sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Wasir atau hemoroid. Hemoroid atau wasir yaitu pembengkakan pembuluh darah yang membesar di sekitar atau di dalam bokong, entah itu di dalam anus atau di dalam rektum. Biasanya kebanyakan hemoroid yaitu penyakit ringan serta tidak menimbulkan adanya gejala. Gejala wasir yang sering terjadi seperti misalkan adanya pendarahan setelah buang air besar, di mana dengan warna darah merah terang. Adanya benjolan yang tergantung di luar anus. Biasanya benjolan ini harus didorong kembali ke dalam anus setelah melakukan buang air besar. Adanya rasa gatal di sekitar anus. Hemoroid atau wasir biasanya sering dialami oleh mereka yang terlalu lama duduk atau wanita yang tengah hamil. Perhatikan gambar. Stadium 1, tonjolan masih kecil dan belum keluar. Darah menetes tiap selesai buang air besar. Stadium 2, selesai BAB, tonjolan keluar dengan ukuran sedang, namun akan masuk kembali saat penderita berdiri. Stadium 3, selesai BAB, tonjolan keluar dan tidak akan masuk lagi kecuali didorong dengan tangan. Stadium 4, tonjolan tidak dapat masuk kembali meski sudah didorong dan harus dioperasi. Apendisitas. Apendisitas merupakan gangguan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan yang disebabkan ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar dari umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk, menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Jika umbai cacing tidak segera dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah, di mana peradangan usus buntu ini biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah. 7. Sariawan. Seperti yang kita ketahui, sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika makan akan merasakan perih. Sariawan terjadi karena panas dalam pada rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini yaitu kekurangan vitamin C. 8. Gizi buruk atau malnutrisi. Gizi buruk terjadi karena pembentukan enzim mengalami gangguan. Gizi buruk ini disebabkan karena sel-sel pankreas atrofi mengalami kehilangan
retikulum endoplasma terlalu banyak. Keracunan. Keracunan biasanya disebabkan karena salah mengkonsumsi makanan, di mana keracunan biasanya terjadi karena pengaruh bakteri seperti bakteri Salmonella, yang mana akan menyebabkan penyakit tifus atau paratipus. 10. Cacingan. Penyakit cacingan tentunya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena hampir 80% orang Indonesia mengalami penyakit yang satu ini. Cacingan merupakan penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak, namun bukan berarti orang dewasa tidak akan mengalaminya. Inilah sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mudah-mudahan kalian dapat memahami sistem pencernaan manusia ini.